Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 19.29 atau di sekitaran jam setengah 8 malam guys. Dan malam ini saya trading dari Kamis tanggal 2 April guys. Dan seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan akun pro dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di broker Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisnya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena resiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys di time frame H1 guys. Dan di sini mumpung masih open market, di sini kita coba mapping dulu guys. Di sini kalau kita analisa pergerakan market di sesi Asia tadi pagi, pergerakan marketnya di sini turun drop ke bawah guys. Pergerakan market di sesi Asia turun drop ke bawah dan mampu ngebreak area support di area sini, support area sini, dan pergerakan market mantul di area sini guys. Terus setelah itu pergerakan market di sesi Eropa, pergerakan marketnya di sini naik ke atas dan di sini pergerakan market cenderung koreksi guys atau sideways. Di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya, antara pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys. Di sini semua pergerakan marketnya breakout ke atas ya tinggal kita ikuti ambil setup buy, dan semua pergerakan marketnya turun ke bawah, di sini kita bisa ambil setup sell guys. Jadi cukup simpel sekali. Dan di sini kita coba tandai untuk area SNR di time frame H1. Pertama kita coba tandai area resistance di sini, terus kita coba tandai area support bawahnya di sini guys. Terus kita coba tandai area atasnya di sini guys. Di sini ada area SBR atau area support become resistant guys. Dan kita coba tandai area support bawahnya di sini guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1. Di sini kita coba pindah di time frame M15 guys. Dan untuk di time frame M15 seperti biasa kita tandai area open marketnya guys. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 12 kita coba tandai candle hijau ini guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area support terdekat dari area open marketnya. Untuk area support terdekatnya di sini kita bisa tandai di candle hijau ini. Dan di sini kita coba tandai untuk area resistance terdekatnya guys. Untuk area resistance terdekatnya di sini kita bisa tandai di candle merah ini guys. Oke, di sini kita sudah mapping guys untuk area SNR di time frame H1 dan area base di time frame M15 guys. Dan untuk trading plan kita malam ini seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya itu breakout dulu dari area zona open marketnya di sini. Apakah pergerakan marketnya di sini bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Di sini nanti kita bisa lihat dari struktur market di time frame M5 guys. Kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekat dari area open marketnya di sini guys. Di sini kalau kita perhatikan pergerakan market di open market tadi guys, pergerakan market kan setelah pergerakan marketnya di sini turun ke bawah, mencoba meretest area base atau area support di sini, tapi pergerakan marketnya agak mampu, pergerakan marketnya di sini mantul ke atas guys. Dan di sini pergerakan market sedang mencoba ngebreak area resistance di sini guys. Di sini nanti tinggal kita tunggu, tinggal kita lihat
Apakah pergerakan marketnya bakalan mampu nge-break area resisten di sini atau area support bawahnya di sini, guys? Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tuh guys pergerakan marketnya. Apakah di sini pergerakan marketnya bakalan mampu nge-break area resisten di sini atau area support bawahnya di sini guys? Oke. Oke guys, dan di sini sebenarnya sudah ada momentum, sudah ada setup guys. Ketika candle hijau ini di break oleh candle merah, di sini sebenarnya sudah ada momentum, sudah ada setup. Tapi di sini saya agak coba ambil setup sell guys di area sini. Sebenarnya kan di sini sudah ada momentum guys. Ketika pergerakan marketnya turun, terus di sini koreksi, dan di sini pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys. Ketika candle merah ini kebentukan sudah ada momentum, karena di candle merah ini sudah mampu nge-break area support yang baru aja dibuat di sini guys. Dan area base di sini kan sudah pernah retest. Otomatis area base di sini kan sudah rawan sekali ketembus, tapi di sini saya agak coba ambil setup sell. Karena di sini kalau kita perhatikan guys, di time frame M15 pergerakan market, di time frame M15 di sini pergerakan marketnya kan di sini langsung turun ke bawah guys tanpa koreksi sama sekali. Dan di sini kalau kita perhatikan guys, di sini kan ada area support di time frame H1 guys. Jadi usahakan kalau ada area support di time frame H1 atau area SNR di time frame H1, usahakan kalian tunggu pergerakan marketnya itu koreksi dulu guys di time frame M15, baru kita cari setup di time frame M5 guys. Jadi usahakan kalau ada area SNR di time frame H1, usahakan kalian tunggu pergerakan marketnya itu koreksi dulu di time frame M15, baru kita cari setup di time frame M5 guys. Karena setup kayak gini tuh rawan sekali kena SL guys, rawan sekali kena SL, makanya mending kita sabar nunggu pergerakan marketnya itu koreksi dulu di time frame M15. Paling nggak di time frame M15 itu membentuk candle hijau guys, baru kita cari setup di time frame M5 guys. Jadi di sini kita tunggu pergerakan marketnya itu koreksi dulu di time frame M15, baru nanti kita cari setup di time frame M5 guys. Oke guys, dan di sini saya coba ambil setup buy guys menggunakan lot 0,1 atau 0,10 dengan SL-nya ada di sekitaran 50 pip dan untuk take profitnya ada di sekitaran 100 pip guys. Oke, jadi kenapa kok di sini saya coba ambil setup buy? Sebenarnya di sini sudah jelas, sudah kelihatan bahwa pergerakan market di sini kan sudah mampu nge-break area resisten di sini. Dan di candle hijau ini juga sudah mampu nge-break area base di sini guys. Pergerakan market kan di sini naik langsung ke atas, dan ketika candle hijau ini kebentukan saya coba ambil setup buy langsung guys. Dan di sini tinggal kita tuh guys, apakah di sini analisa kita benar atau salah guys. Oke. Oke guys, dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys, dan di sini saldo kita sudah berubah menjadi 7.130.000 guys. Dan di sini untuk riwayatnya di sini kita profit di sekitaran 1.696.000 guys. Dan di sini kalau kita bahas tentang tradingan yang tadi ya guys, pergerakan market di sini sebenarnya pergerakan market tuh kurang begitu bagus guys. Pergerakan market di sini banyak sekali menjebaknya guys. Oke, di sini kita coba baca dulu dari time frame M5 guys. Pergerakan market, setelah pergerakan market di sini naik ke atas, pergerakan market kan di sini naik ke atas guys, mencoba meretest area base atau area resisten di sini. Tapi pergerakan marketnya gak mampu, pergerakan marketnya di sini langsung turun ke bawah guys, dan mencoba meretest area base atau area support di sini guys. Dan di sini pergerakan market sempat mantul ke atas, dan setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys.
Dan di sini sebenarnya sudah ada momentum kita ambil setup sell ketika candle merah ini jadi, karena di candle merah ini sudah mampu nge-break area support yang baru aja dibuat di sini. Dan area base di sini kan sudah rawan sekali ketembus ya, karena area base di sini kan sudah pernah retest 1 kali dan di sini kan retestan kedua guys. Otomatis area base atau area support di sini kan sudah rawan sekali ketembus. Tapi di sini saya agak coba ambil setup sell guys, karena di sini kalau kita perhatikan di time frame M15 guys. Di time frame M15 di sini tuh pergerakan marketnya di sini tuh langsung turun ke bawah guys, tanpa koreksi sama sekali. Dan di area sini kan ada area support di time frame H1 guys. Jadi usahakan kalau ada area SNR di time frame H1 atau area support di time frame H1 guys, usahakan kalian tunggu pergerakan marketnya itu koreksi dulu guys di time frame M15. Atau paling enggak itu ada candle perlawanan guys, atau ada candle doji atau candle rejection guys, baru kalian cari setup di time frame M5. Dan di sini kan pergerakan market kan turun terus ke bawah, dan setelah pergerakan marketnya menyentuh area support di time frame H1, pergerakan market di sini sempat koreksi guys, membentuk candle hijau ini. Dan ketika pergerakan market membentuk candle hijau ini guys di time frame M15, di sini tuh tadi saya coba cari setup di time frame M5 guys. Di time frame M5 pergerakan market, setelah pergerakan marketnya turun ke bawah, terus setelah itu pergerakan marketnya mantul ke atas, dan di sini pergerakan market turun lagi ke bawah guys. Dan setelah itu pergerakan marketnya mantul lagi ke atas guys, dan di sini pergerakan market turun lagi ke bawah. Tapi di candle merah ini nggak mampu ngebreak area support yang baru aja dibuat di sini. Di sini kalau pergerakan market di candle merah ini mampu ngebreak area support di sini guys, di sini saya bakalan ambil setup sell guys. Karena di area base di sini kan sudah rawan sekali ketembus dan sudah pernah retest beberapa kali. Dan di time frame M15 juga sudah koreksi. Sebenarnya tadi kalau di candle merah ini mampu ngebreak area support di area sini, saya bakalan ambil setup sell guys. Tapi kan di sini kalau kita perhatikan pergerakan market di sini kan nggak mampu ngebreak area support yang baru aja dibuat di sini, dan di sini malah pergerakan marketnya di sini naik terus ke atas guys. Naik terus ke atas, dan pergerakan market di sini malah meretest area base atau area resistance di sini guys. Terus di sini tuh pergerakan marketnya sempat koreksi dulu, dan setelah itu pergerakan marketnya naik lagi ke atas guys. Dan di sini tuh sebenarnya sudah ada momentum lagi kita ambil setup buy. Tapi di sini saya nunggu pergerakan market itu koreksi dulu di time frame M15 guys, karena di sini tadi tuh pergerakan marketnya kan naik terus ke atas guys tanpa ada koreksi. Dan tadi tuh saya nunggu pergerakan market itu koreksi dulu di time frame M15, dan setelah saya tunggu pergerakan market di sini tuh membentuk candle doji ini guys. Candle doji ini, candle doji dengan sumbu panjang atas dan bawah, dan body candlenya itu kecil guys. Dan ketika candle doji ini kebentuk, saya coba cari setup di time frame M5 guys, karena di sini kan sudah ada koreksi di time frame M15. Makanya di sini saya coba cari setup di time frame M5. Dan setelah saya tunggu pergerakan market, setelah pergerakan marketnya di sini koreksi, pergerakan market di sini kan langsung breakout ke atas guys. Dan ketika candle hijau ini kebentuk, saya coba ambil setup buy guys di candle hijau ini, karena di candle hijau ini sudah mampu ngebreak area resisten yang baru aja dibuat di sini. Dan di candle hijau ini juga sudah mampu ngebreak area base di sini guys. Makanya ketika candle hijau ini kebentuk, saya coba ambil setup buy langsung guys. Dan alhamdulillahnya ketika saya coba ambil setup buy di area sini guys, pergerakan market di sini langsung terbang ke atas dan langsung mengenai take profit saya guys. Dan alhamdulillah di sini kita profit lagi menggunakan setup Omus guys. Jadi yang perlu kalian perhatikan guys, ketika ada area SNR di time frame H1, usahakan kalian tunggu pergerakan marketnya itu koreksi dulu di time frame M15. Baru setelah itu kalian cari setup di time frame M5 guys. Walaupun di time frame M5 itu sudah ada setup, tapi kalau kalian perhatikan di time frame M15 pergerakan marketnya belum koreksi sama sekali, dan area di situ tuh ada area SNR di time frame H1. Tetap kalian nunggu pergerakan marketnya tuh koreksi dulu di time frame M15, baru kalian cari setup guys. Dan di sini kalau tadi saya ambil setup sell di area sini guys, otomatis di sini saya bakalan kena SL guys. Karena di sini kan pergerakan marketnya turun cuman di area sini, terus setelah itu pergerakan marketnya naik ke atas guys. Di sini kalau tadi saya paksa untuk ambil setup sell di area sini, pasti di sini saya bakalan kena SL guys. Dan alhamdulillah di sini saldo kita sudah berubah menjadi 7.130.000 guys. Alhamdulillah di sini kita profit lagi menggunakan setup Omus guys.
Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan akun pro dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di broker Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited, guys, atau tanpa batas, guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, guys. Tapi usahakan kalau kalian trading, guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian, guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena resiko kena MC-nya itu lebih besar, guys, kalau kalian barbar seperti itu, guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi, guys. Oke, mungkin gitu aja ya, guys, video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.